Salam, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran 12, tepatnya di hari Senin, dengan judul Mati Datang Sebelum Mengetahui Kehendak Allah. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Kami akan kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami memahaminya, membawa iman kami untuk lebih setia kepadamu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, saat ini Anda sedang menyaksikan video sekolah Sabat di program sekolah Sabat, Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Harapan kami, pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar sekolah Sabat di video-video yang kami bagikan setiap harinya. Sahabat Bakti Channel, banyak orang Kristen dengan tulus berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi hidup mereka. Kalau saja saya bisa mengetahui kehendak Allah untuk hidup saya akan mengorbankan segalanya untuk Dia. Tetapi bahkan setelah menjadikan ini kepada Allah, kita mungkin masih bingung tentang apa kehendaknya. Ada pertanyaan kembali di dalam hati kita. Apakah kehendak Tuhan pada kita? Apakah kehendak yang baik atau tidak? Alasan kebingungan ini dapat ditemukan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Paulus sedang menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah. Dan dia membuat poin penting. Jika Anda ingin mengetahui apa kehendak Allah, Anda harus berkorban terlebih dahulu. Saudaraku, dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 menyatakan tentang Paulus menulis bahwa kita akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah. Yang pertama, ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah bagi kita. Lalu yang kedua, ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Dan poin yang ketiga, ketika pikiran kita diperbaharui. Kita boleh baca dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Hanya pikiran yang diperbaharui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Tetapi pembaharuan ini bergantung pada kematian kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Bila kita tidak menjadikan tabiat kita yang tidak baik itu mati dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mendapatkannya. Tidak cukup bahwa Kristus hanya menderita bagi kita. Dia harus mati. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita area manapun di mana Anda tidak sepenuhnya mati. Hal-hal apakah yang Roh Kudus ingin Anda korbankan agar Anda menjadi persembahan yang hidup bagi Allah? Saudara yang diberkati Tuhan, ketika area kehidupan kita tidak sepenuhnya mati untuk diri sendiri, Allah mengizinkan cawan lebur untuk membawa mereka kepada perhatian kita. Namun penderitaan kita tidak hanya membantu kita menghadapi dosa kita, itu juga memberi kita pemahaman tentang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, seorang penulis bernama Elisabeth Elliot, dia mengatakan dalam tulisannya bahwa penyerahan dari kerinduan hati kita yang terdalam mungkin seperti dekatnya kita dengan pemahaman tentang salib. Pengalaman penyaliban kita sendiri, meskipun jauh lebih sedikit daripada pengalaman juru selamat kita, namun memberi kita kesempatan untuk mulai mengenal Dia dalam persekutuan penderitaannya. Dalam setiap bentuk penderitaan kita sendiri, Dia memanggil kita ke dalam persekutuan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran ini mengingatkan bagi kita bagaimana pentingnya kita harus mematikan bagian-bagian tertentu di dalam tabiat kita, di dalam diri kita. Untuk itu,
Kembali kita baca dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ada yang patut kita pikirkan tentang hal-hal yang harus kita serahkan agar kita bisa menjadi satu korban. Bagaimanakah hal ini membantu kita memahami penderitaan yang Yesus hadapi bagi kita di kayu salib? Bagaimanakah pengetahuan ini dapat membantu kita masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus dengan penderitaannya? Terkadang kala, saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita, kita enggan untuk mematikan yang tidak baik itu di dalam diri kita, di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Saat Tuhan sudah memfirmankan agar kita mengasihi Dia, perlu pengorbanan. Apakah mungkin pengorbanan waktu kita mengasihi Tuhan melalui waktu kita? Apakah mungkin pengorbanan materi? Kita harus mengorbankan materi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun bila kelemahan-kelemahan itu yang belum mati di dalam diri kita, yang membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus telah mati untuk kita, Dia berkorban untuk kita, agar kita dapat diselamatkan. Terkadang kala dalam cawan lebur yang kita hadapi, kita dihadapkan dalam situasi ini, dalam situasi untuk memahami bagaimana Tuhan mencintai kita. Maka Tuhan menghadapkan cawan lebur itu agar kita sadar dan apa yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita, apa yang harus kita matikan di dalam hidup kita, karakter yang tidak baik, kelakuan gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus kita matikan di hadapan Tuhan. Harus kita matikan sehingga kita dapat menyadari mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Saudara Bakti Channel yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Semoga melalui pelajaran ini mengingatkan kami bagaimana kami harus menyadari bagaimana Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat-Mu selalu menjadi bagian semua sahabat Bakti Channel dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah iman kuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga, yang berulang tahun sempurnakan sukacitanya. Tuhan memberkati anak-anak yatim, para janda. Tuhan memberikan kebutuhan mereka sebagaimana Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan, bila ada pemirsa Bakti Channel sedang ada di dalam cawan lebur, Tuhan tuntun mereka untuk keluar dari cawan lebur bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.